Shalom, saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Salam STMJ dari Gereja Stella Maris Paroki Jepara. Hari ini adalah tanggal 20 November tahun 2025. Permenungan kita dengan tema Hati Tuhan yang menangis untuk pertobatan kita. Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44 ini adalah bagian ketika Yesus menangisi kota Yerusalem. Sebuah momen yang sangat menyentuh dan penuh makna rohani. Yesus mendekati Yerusalem dan menangisinya. Yang melihat kota itu, pusat ibadah, sejarah, dan harapan umat. Namun ia tahu bahwa kota itu tidak mengenali saat kedatangan Allah dan akhirnya akan menghadapi kehancuran. Tangisan Yesus mengungkapkan hati Allah yang sedih ketika manusia menolak kasih-Nya. Kenapa Yesus menangis? Yesus menangis karena ia mengasihi. Yesus menangis bukan karena ia lemah, tetapi karena kasih-Nya begitu dalam. Ia melihat penderitaan yang akan datang akibat penolakan mereka. Tuhan bukan hanya hakim. Ia adalah Allah yang hatinya terluka ketika kita jauh darinya. Saat kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak marah terlebih dahulu. Ia bersedih. Maka dia mengatakan, sekiranya engkau mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yerusalem tidak mengenali apa yang sebenarnya membawa damai, yaitu kehadiran Yesus sendiri. Sering kita mencari damai di tempat yang salah. Kesuksesan, pengakuan orang lain, materi, pelarian. Namun damai sejati hanya ada ketika kita membiarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Yesus mengatakan, tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi bagi matamu. Yerusalem tidak dapat melihat karena hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan sikap keras kepala. Bahaya rohani terbesar bukan dosa besar, tetapi hati yang keras. Hati yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tidak mau diubah, tidak mau mendengar. Saat hati tertutup, kebenaran pun menjadi tidak terlihat. Akibat penolakan adalah kehancuran. Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem, ya, yang de facto sejarah terjadi pada tahun 70 Masehi. Ini bukan hukuman semata, tetapi konsekuensi dari menolak jalan Tuhan. Dalam hidup kita pun, ketika kita menolak suara Tuhan, dalam relasi moral, pilihan hidup, ada akibat yang menyakitkan. Tuhan sudah memperingatkan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Terus apa yang diharapkan Tuhan? Tuhan tetap berharap kita kembali. Ya, kembali kepada rumus ABC itu ya, ask, believe, confess. Meskipun Yesus tahu Yerusalem akan menolaknya, ia tetap datang dan tetap menangis. Air matanya menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak berhenti sekalipun kita menjauh. Tidak ada hati yang terlalu jauh untuk dijangkau Tuhan. Selama kita mau membuka diri, Tuhan siap memulihkan apapun yang rusak. Karena itu marilah kita mohon supaya Tuhan melembutkan hatimu dan hatiku agar tidak menolak suaranya. Jangan membiarkan saya dan Anda mencari damai di luar Tuhan Yesus.
karena tidak ada. Ketika saya dan Anda menjauh, maka kita mohon supaya Tuhan menegur dengan kasih dan membawa kami, saya dan Anda kembali. Itulah doa saya dan Anda, supaya hidupmu dan hidupku menjadi tempat kediaman Tuhan, bukan seperti Yerusalem yang keras hatinya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mohon, lembutkan hatimu, lembutkan hatiku, agar tidak menolak suaramu. Jangan biarkan kami mencari damai di luar Engkau, karena tidak ada damai sejati di luar Engkau. Hanya di dalam Yesus saja damai sejati itu ada. Maka ketika kami jauh darimu, tegurlah kami dengan kasih, dan bawalah kami kembali. Dan biarlah hidup kami semua menjadi tempat kediaman-Mu. Bukan seperti Yerusalem yang keras hatinya. Lembutkan hati kami, dan biarlah hati kami menjadi hati Yesus yang Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Berkat Tuhan melimpah untuk saya dan Anda. Salam STMJ. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Amin.